Ya, selamat datang di video kali ini ya. Saya akan bahas tentang indikator analisis togel yang bakal jauh lebih fokus lagi. Tentunya saya akan membahas tentang pentingnya indikator atau penggunaan indikator ya dalam menganalisis sebuah pasaran togel, teman-teman. Jadi saya pastikan Anda benar-benar orang yang sangat beruntung bisa menonton video ini karena ini pertama kali saya menyampaikan materi tentang peran dari indikator analisis ya. Jadi setelah menonton ini sampai selesai tanpa skip ya, saya pastikan Anda akan mendapatkan suatu perubahan besar dalam cara berpikir dan cara menyikapi permainan peluang yaitu game tebak angka ini. Karena saya sangat yakin Anda tidak akan mendapatkan insight ini dimanapun gitu. Jika Anda memang pihak pemutar ya pasti Anda tidak bakal suka dengan video ini ya. Tapi jika Anda bandar yang bijak, seharusnya Anda mau menerima ini dengan lapang dada, karena pertumbuhan itu nggak bisa dicegah, teman-teman. Jadi setiap hari betor akan semakin pintar, pemain semakin pintar ya, teknologi juga terus berkembang, dan metode analisis angka yang awalnya hanya pakai rumus kuno dan cocokologi, itu pun akan berubah menjadi semakin canggih gitu. Nah, mudah-mudahan suaranya jelas dan tidak berisik ya, karena ini saya lagi di luar ruangan teman-teman, menyempatkan waktu untuk membawakan materi yang sangat krusial untuk kita pahami bersama ya. Ya, potensi dan akurasi. Saya ingin fokus pada sebuah game yang memiliki data historis. Dalam hal ini fokus kita adalah permainan togel teman-teman ya. Kemudian dalam pemahaman logika itu ada hukum kausalitas atau hukum sebab akibat ya teman-teman. Nah, atas dasar inilah maka kita seharusnya memiliki pemahaman bahwa tidak ada sesuatu itu yang muncul secara kebetulan begitu. Karena setiap kejadian itu pasti ada unsur penyebabnya. Maka tidak ada yang benar-benar acak di dunia ini gitu ya. Termasuk game tebak angka ini teman-teman. Jadi setiap angka yang keluar itu pasti ada algoritma tersembunyi yang menyebabkan angka itu dapat muncul. Ya, ini bisa teman-teman eh, garis bawahi. Nah, untuk menemukan algoritma tersembunyi inilah kita membutuhkan suatu alat yang bisa menuntun perspektif kita atau membutuhkan alat bantu yang kita sebut dengan indikator. Gitu teman-teman ya. Oke, next. Ya, mengikuti gerak. Jadi setiap ada data historis itu berarti ada hal yang bisa kita analisa gitu berdasarkan dari data historis tersebut gitu. Jadi kalau ada yang bilang game tebak angka itu nggak bisa diprediksi itu salah besar teman-teman ya. Ingat, jadi prediksi itu bukan untuk sebuah ketepatan akurasi buat jitu-jituan bukan, tapi ini untuk menentukan ketepatan arah gitu teman-teman. Makanya kalau sering saya sebut ya bahwa Algo Finder IMV itu indikator yang bisa kita pakai untuk mengikuti geraknya angka teman-teman. Bukan untuk menemukan angka jitu, bukan ya. Karena sampai detik ini pun apapun instrumennya ya, apapun indikatornya itu tidak bisa untuk menebak sebuah instrumen apapun instrumennya itu secara tepat akurat. Itu tidak ada teman-teman. Yang bisa dilakukan oleh sebuah indikator adalah memprediksi. Namanya prediksi itu bisa benar atau bisa salah teman-teman ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, makanya dalam Algo Finder IMV sering saya katakan bahwa fungsinya adalah untuk memprediksi sebuah angka, arah gerak angka, apakah angka itu akan tetap lurus atau patah. Karena sangat jelas bisa terlihat dengan Algo Finder IMV ini, teman-teman. Nah, semoga bisa dipahami ya sampai sini, bahwa kalau buat untuk jitu-jituan mencari ketepatan itu ya nggak ada satupun indikator yang bisa memprediksi suatu instrumen dengan tepat gitu ya. Bahkan di dalam dunia trading pun itu ada ratusan atau bahkan ribuan ya indikator, itu pun satu pun tidak ada yang bisa kita andalkan benar-benar bisa menebak sebuah titik jatuhnya sebuah harga di suatu pasar keuangan gitu teman-teman. Itu tidak ada sama sekali ya. Jadi yang bisa kita lakukan dengan indikator adalah indikator ini hanya alat baca, alat bantu untuk menuntun perspektif kita. Seperti itu.
maka jangan disalahartikan. Nah, kemudian kita bahas tentang, bandar. Terus bagaimana peran bandar gitu ya? Apakah tetap bisa dianalisa walaupun ada peran bandar gitu ya? Nah, yang perlu saya jelaskan di sini dan perlu saya tegaskan bahwa semua sistem itu ada bandarnya, teman-teman, atau semua instrumen itu pasti ada bandarnya. Dan kita bukan untuk mengalahkan bandar tujuannya di sini, tapi membaca arah pergerakan bandar itu sendiri, teman-teman ya. Jadi kita berjalan beriringan. Nah, kalau strategi kita mengalahkan bandar itu jelas nggak bisa, teman-teman, karena bandar itu tidak bisa rugi, karena ada persentase keuntungan yang harus dia dapatkan, gitu. Jadi tidak mungkin bandar itu membayarkan semua omsetnya untuk kita. Jadi di sini seharusnya buat teman-teman yang udah menjadi bagian dari VIP Mentoring, pasti sangat paham ya, sering saya jelaskan bahwa, batasi jumlah betting dengan, volume tertentu misalnya. Nah, itu sebuah clue sebenarnya bahwa di balik layar, bandar punya sistem perhitungan, yang endingnya itu untuk menguntungkan pihak mereka sendiri gitu. Jadi makanya kalau kita pasang, kalau kita betting itu jangan melebihi dari total omset bandar. Tentu ya nggak bakal dibayar atau angka yang dikeluarkan pasti diplesetin begitu teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu pemahamannya. Tapi apakah, ini curang ya? Bukan curang teman-teman, karena logikanya setiap pihak pemutar itu mereka juga pasti mau cari untung gitu ya. Kalau mereka selalu berlebihan membayar pemain ya apa yang mereka dapatkan gitu teman-teman. Nah ini logika aja ya, jadi kita nggak bisa ngalahin. Kalau kita mau cuan terus ya caranya kecilin target kita gitu teman-teman. Oke ya, semoga bisa dipahami. Nah jadi apa sih sebenarnya analisis pasaran itu? Nah, jadi intinya gini, proses analisis itu adalah proses meninjau dan mengevaluasi data, ya. Nah, di sini yang saya tekankan itu adalah mengidentifikasi algoritma tersembunyi, karena ini metode yang selalu saya sampaikan di tim research algoritma AlgoFinder IMV ya. Intinya kita itu mengidentifikasi sebuah pola algoritma yang tersembunyi di dalam data historis pada sebuah pasaran togel gitu, untuk membuat keputusan betting yang terinformasi. Nah, jadi peran indikator analisis itu bagaimana? Jadi, saya katakan sekali lagi, indikator analisis itu hanya alat bantu perannya ya, hanya sebagai alat bantu visual dan matematis untuk memahami arah pergerakan angka itu sendiri. Jadi, sekali lagi tujuannya hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah kita. Karena gini logikanya teman-teman, kalau kita bekerja dan pekerjaan kita itu bisa kita kerjakan menggunakan alat gitu ya, kenapa kita harus menggunakan tangan kosong? Tentu kita akan memilih menggunakan pakai alat gitu teman-teman ya, untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, itulah fungsi dari keberadaan sebuah alat bantu. Nah, kemudian peran indikator analisis juga untuk melengkapi analisis fundamental. Fundamental yang saya maksud itu, memperkirakan omset suatu pasaran, kemudian memahami bahwa yang JP itu bukan hanya kita, oke ya. Nah, di sini saya contohkan langsung aja ke kalau kita lihat live draw dari pasaran Toto Macau misalnya, itu yang nonton misalnya ada sampai 20.000 orang atau 10.000 orang gitu teman-teman ya, yang nonton. Nah, dari 10.000 orang kita asumsikan mereka total bettingnya itu senilai Rp10.000. Nah, itu tinggal kita kalikan aja teman-teman, 10.000 dikali 10.000 gitu ya teman-teman. Nah, nanti dari total, nah itulah perkiraan omset dari, putaran Toto Macau tersebut. Nah, tentunya target JP kita juga jangan melebihi itu, karena itu akan, berbahaya bagi kita, gitu ya. Kita harus selalu pahami bahwa bandar mau cari cuan. Jadi gimana caranya biar target JP kita itu nggak bikin bandar rugi, justru itulah yang aman. Itulah, trik betting yang aman dan selalu pahami, yang pengen JP juga bukan kita dan yang JP juga bukan kita. Ketika teman-teman lihat papan pengumuman yang JP di suatu pasaran, itu kan bukan hanya kita yang dapat ya, ada dari teman-teman lain atau pemain yang lain yang juga mereka JP. Nah, tentu yang JP dari di total atau dijumlahkan secara keseluruhan itu tidak mungkin melebihi dari omset yang didapatkan oleh si pemutar. Nah, semoga bisa dipahami. Oke, next. Jadi mengapa sih indikator analisis ini sangat penting? Nah, ini agak, apa ya, ini agak bocoran sedikit sebenarnya. Ini sebuah clue ya. Jadi teman-teman perhatikan dan simak baik-baik.
Yang pertama, indikator itu untuk mengkonfirmasi sebuah tren pasaran atau pergerakan angka. Jadi intinya untuk membantu mengidentifikasi dan mengkonfirmasi arah pergerakan angka itu terus lurus atau dia akan patah. Makanya saya mengklaim ya bahwa Algo-Finder EMV itu adalah satu-satunya indikator togel yang ada selama ini dan sampai detik ini yang benar-benar terbukti konsisten ya, terbukti stabil di semua pasaran dan bisa untuk 2D, 3D, dan 4D gitu. Karena sampai detik ini masih, banyak penggunanya, bahkan terus bertambah. Teman-teman bisa cek sendiri, saya tidak mau terlalu bicara banyak tentang kinerja dari Algo-Finder EMV. Teman-teman bisa masuk aja ke komunitas free-nya ya, dan simak keberadaan kami itu dari tahun 2016 di Tim Research Algoritma. Teman-teman bisa masuk aja, itu gratis, nanti linknya saya cantumin di deskripsi, dan baca-baca di sana tentang sejarah kami, gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya pola panjang 15 hari jika ditemukan tanda kejenuhan, maka ini suatu sinyal tren akan patah. Nah, ini buat yang udah mempelajari atau menjadi bagian dari VIP Mentoring pasti akan paham ya. Nah, ini dari contoh, itu contoh misalnya kita menemukan pola panjang 15 hari. Kemudian jika kita menemukan tanda-tanda kejenuhan yang sudah saya sampaikan di dalam e-book Algo-Finder EMV dan juga ada di video mentoring lanjutan, ini sangat jelas sekali ya bahwa ada sebuah cara kita mengenali sebuah pola panjang yang dia itu akan patah atau jenuh. Nah, di metode Algo-Finder EMV ini sangat jelas terlihat teman-teman. Oke ya, jadi buat yang belum join, semoga dimudahkan untuk segera join teman-teman karena biar bisa memahami video ini. Oke ya. Nah, yang B, jadi indikator analisis itu sangat penting karena dapat mengidentifikasi momentum dan juga kekuatan sebuah pola. Ya. Jadi ini dapat mengukur waktu dan kekuatan pergerakan dari angka itu. Gitu ya. Contohnya, penggabungan satu pola panjang dengan 3 pola pendek yang menghasilkan satu angka yang sama, ini akan menunjukkan sinyal bahwa pola tersebut sangat kuat. Jadi misal kita nemu satu pola panjang nih, gitu ya, menghasilkan angka 7 misalnya. Kemudian kita juga menemukan di bagian atas atau di bagian paling bawah data, itu kita menemukan 3 pola pendek yang semua 3 pola itu mengarah ke angka 7 juga. Jadi ada 4 pola total ya, 1 pola panjang, 3 pola pendek, semuanya menunjuk mengarah ke angka 7. Nah, ini berarti sinyal itu sangat kuat, pola itu terindikasi sangat kuat, teman-teman. Nah, ini buat yang sekali lagi buat yang udah di VIP Mentoring, saya katakan pasti sangat paham dengan pernyataan ini ya. Nah, yang C. Indikator analisis sangat penting karena bisa menentukan titik masuk atau keluar, atau go dan stop. Jadi gini teman-teman, maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita menggunakan metode Algo Finder, kita itu bisa ngerti, oh kita berarti harus betting nih, oh kita stop aja. Kita cukup prediksi tapi kita nggak usah pasang nih, kita lihat aja nih. Nah itu begitu teman-teman. Tapi kalau lagi bagus, oh ya kita masuk nih, kita harus pasang ini. Nah itu begitu. Jadi bisa menggunakan Algo Finder EMV sebagai alat dalam membuat keputusan, ya. Nah ini yang udah begitu. Banyak yang sharing ke saya, "Mas, saya hari ini analisa tapi saya nggak pasang. Ternyata angkanya juga keluar, tapi saya tetap puas karena waktu saya mau pasang tadi sebenarnya ragu," gitu. Tapi analisanya benar gitu ya, dan polanya sangat kuat, tapi dia ragu karena ada indikasi pola tersebut mau patah gitu, tapi dia nggak betting gitu. Nah ini banyak teman-teman yang seperti itu ya, artinya Algo Finder MV terbukti bisa kita gunakan sebagai alat dalam membuat keputusan. Nah karena, indikator ini dapat memberikan sinyal potensial untuk betting atau memilih tidak betting ya, yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita tahu waktu untuk, diem aja, menunggu dan melihat aja. Contohnya pada saat apa? Contohnya pada saat kita menemukan banyak sekali pola dengan banyak angka yang nggak fokus sama sekali angkanya ya, berantakan atau terlalu banyak angka yang mau kita pasang jadinya terlalu banyak dan dalam hitungan manajemen ini bisa bikin, saldo cepat habis. Jadi daripada kita pasang lebih baik kita diem.
Oke, semoga bisa dipahami, kalau yang udah di VR mentoring pasti paham. Ini sebenarnya clue ya buat yang belum join, pasti setelah nonton ini kalian jadi makin, terbuka bahwa, "Oh ternyata ini selama ini yang saya cari," seperti itu. Nah yang D, ini fungsi dari indikator secara psikis itu dapat mengurangi emosi dan dalam pengambilan keputusan ya. Karena hasil analisis yang ditampilkan begitu jelas dan gamblang, jadi kita itu bisa pede teman-teman. Kalau kita ragu-ragu dengan munculnya sinyal, kita jadi makin yakin. Nah, seperti itu. Jadi ini memberikan kerangka kerja yang objektif berdasarkan data. Jadi bukan tebak-tebakan atau berdasarkan feeling gitu, enggak teman-teman. Jadi berdasarkan data. Kalau datanya kuat, akurat, valid, baru kita masuk, kita betting. Kalau misalnya angkanya terlalu banyak, pecah, kita lebih baik wait and see dulu gitu ya. Jadi ini membantu menghindari keputusan impulsif yang didorong oleh ketakutan atau keserakahan dari diri kita sendiri. Oke, next. Yang E, ini juga bisa kita gunakan dalam mengelola resiko. Kalau ini udah pasti teman-teman ya. Jadi ini bisa membantu menentukan level stop loss dan juga target JP yang rasional, teman-teman. Kalau misalnya kita udah dapat sebuah analisa gitu ya, tapi analisa ini kita misalnya, 70%, ini nggak terlalu kuat, potensinya, hanya 70%. Berarti kan kita kalau kita memutuskan untuk masuk, kita juga akan hati-hati. Nggak mungkin kita pasang dengan volume betting yang besar. Pasti kita, "Wah ini kayaknya potensinya cuma 70% nih." Berarti kita bettingnya yang penting, cari aman aja. Ketika misalnya loss, saya juga nggak terlalu dalam, kalau misalnya dapet, saya juga ya nggak untung banyak banget gitu ya. Nah ini contohnya, jadi kita bisa menentukan target JP yang rasional. Nah ini juga dapat berpengaruh dalam meningkatkan disiplin dalam betting, udah pasti. Nah jadi ini adalah 5 clue yang sebenarnya ini adalah materi inti ya di dalam VIP Mentoring buat teman-teman yang belum join. Setelah tahu betapa pentingnya indikator, betapa pentingnya menggunakan Algo Finder EMV, karena Algo Finder EMV adalah satu-satunya indikator yang ditemukan dan stabil dan terbukti konsisten sampai saat ini, tentu teman-teman berpikir, "Inilah yang saya cari." Harusnya seperti itu ya. Oke, next. Nah, keterbatasan dan penggunaan yang bijak. Nah, jadi perlu teman-teman catat juga ya, bahwa sebuah indikator itu bukanlah sebuah alat prediksi mutlak gitu. Jadi indikator adalah hanya alat bantu, bukan jaminan di masa depan. Karena tidak ada satu pun indikator yang dapat memprediksi semua instrumen dengan sangat tepat, itu tidak ada. Bukan hanya di instrumen togel, di instrumen trading pun sama seperti itu teman-teman ya. Dan indikator ini bersifat lagging, jadi menggunakan data histori yang sudah terjadi, atau leading, memprediksi tapi dengan akurasi bervariasi. Jadi tidak dapat dipastikan begitu teman-teman, karena ini hanya alat bantu. Sama seperti ketika teman-teman menggunakan sebuah pistol, itu adalah alat untuk menembak. Pertanyaannya, apakah teman-teman bisa memastikan bahwa yang teman-teman tembak itu pasti kena? Kan enggak ya. Tapi dengan adanya pistol itu Anda bisa lebih mudah, lebih cepat dalam mentarget musuh. Nah, seperti itu. Anggap saja ini sebuah pistol, teman-teman ya. Analoginya begitu. Nah, perlunya kombinasi. Jadi, teman-teman jangan hanya mengandalkan satu pola indikator ya. Di dalam Algo Finder itu ada banyak sekali pola yang saya bakukan, yang telah dibakukan di dalam Algo Finder EMV ya. Nah, teman-teman bisa pakai semua indikatornya dan itu dikombinasikan dengan beberapa pola. Misalnya ada pola naik, turun, datar, panjang, pendek ya. Dikombinasikan dan nanti sangat jelas terlihat bahwa sebuah pola itu kuat atau lemah. Ya, sesuai dengan strategi. Jadi pilih indikator pola yang sesuai dengan gaya betting dan tujuan Anda. Nah, kalau ini opsional ya, artinya nanti teman-teman bisa gunakan setelah teman-teman memang sudah berada di VIP Mentoring, baru bisa aplikasikan ini. Ya, kesimpulan, jadi indikator analisis adalah komponen vital dalam analisis pasaran togel yang komprehensif ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau misalnya kita bekerja
dan pekerjaan kita itu bisa kita kerjakan menggunakan sebuah alat bantu, kenapa kita harus menggunakan tangan kosong, seperti itu. Yang kedua, meningkatkan objektivitas, memberikan sinyal dan membantu manajemen resiko. Jelas ya, ini sangat pasti. Yang ketiga, penting untuk menggunakan indikator secara bijak dan mengombinasikannya dengan pola indikator lainnya. Karena di dalam Algo Finder MV itu ada beberapa banyak pola indikator ya. Teman-teman nanti kalau udah berada di VW Mentoring bakalan ngerti dan bakalan bisa mengaplikasikan ini. Oke, perlu teman-teman tahu juga ya bahwa kami sedang fokus pada proyek membangun aplikasi cerdas yang kami beri nama Algo Finder Genius, dan informasi detail dan kinerja dari aplikasi ini sudah kami update dan kami publish di VIP Mentoring ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, makanya belum join di VIP Mentoring, saya katakan segera karena kita akan terus berkembang, kita terus modernisasi, kita terus percanggih metode kita untuk menjadi lebih baik. Ya, sebagai informasi ya teman-teman tentang VIP Mentoring, jadi saat ini kita telah membuka pendaftaran di batch ke-7 ya, melalui platform Linkit, dan bagi yang beruntung, khusus untuk 10 orang tercepat, Anda punya kesempatan bisa mendapatkan voucher pembayaran itu sampai dengan 50% dari Linkit ya. Nanti silahkan teman-teman baca aja informasinya di deskripsi, karena ini harus menggunakan kode voucher teman-teman ya. Nanti saya sertakan informasinya di deskripsi, makanya teman-teman nanti baca juga informasinya di deskripsi secara utuh, biar nggak salah paham ya teman-teman ya. Nah, oke ya. Setelah teman-teman WA ke saya, nanti saya akan kasih link seperti ini teman-teman ya, yang ketika dibuka itu akan terbuka halaman Linkit seperti ini ya. Nah, teman-teman silakan bisa dibaca aja ya, mulai dari informasi yang ada tertera di gambar, ini bisa teman-teman baca secara detail karena ini sangat jelas ya. Kemudian, perhatikan juga teman-teman ya, ini di bagian stok ini teman-teman, karena ini stoknya tentu akan terus berkurang ya, sesuai dengan seberapa cepat teman-teman dalam mengambil kesempatan ini. Jadi apa aja yang akan Anda dapatkan, silakan baca aja teman-teman ya. Nah, kalau udah ini tinggal, teman-teman lanjutkan dengan klik buy now yang di pojok kanan bawah ini ya. Nah, di bagian ini teman-teman saya ingatkan kembali untuk mengisi email, nama, dan nomor HP ya. Nah, yang nggak boleh salah itu di bagian email dan juga nomor handphone teman-teman ya. Kalau untuk nama itu nama panggilan aja nggak masalah diisi ya. Ini nggak boleh salah karena nanti ada informasi penting via email ya. Itu akan terkirim otomatis ke email dan juga nomor HP. Nah, cara mengaplikasikan vouchernya bagaimana teman-teman ya? Nah, kita lihat ya di batch 7 ini kalau harga normalnya itu kan 464.000 nih teman-teman ya. Perlu dicatat, ini adalah harga normal batch 7. Jadi setiap batch itu harganya akan terus naik 10%. Jadi nanti di batch ke-8 harganya akan naik lagi ya, itu sekitar 500 ribuan teman-teman. Jadi harganya akan terus naik di setiap batch-nya. Nah, tapi berhubung teman-teman yang udah nonton video ini ya, dan yang join via Linkit tentunya, melalui platform Linkit, ini ada voucher khusus ya. Teman-teman bisa masukin aja kode vouchernya di bagian yang ini teman-teman nih, add voucher ini ya. Nah, teman-teman klik ya. Nah, misalnya ini vouchernya teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, dari harga 464.000 itu menjadi hanya 232.000 karena teman-teman menggunakan voucher ini ya. Tapi untuk kode voucher ini nanti silakan teman-teman tanyakan langsung via WA ke saya ya, karena ini hanya kode voucher contoh, dan kode voucher ini hanya terbatas untuk 10 orang tercepat dan yang beruntung aja teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman mengisi email, nama, nomor handphone, kemudian kode vouchernya ya. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk mencentang di bagian 2 ini ya, aja ya. Seperti ini. Dan metode pembayarannya ini di sini teman-teman ya. Silakan bisa pilih di sini lengkap, ada QRIS, ShopeePay, Dana, OVO, melalui bank lokal juga bisa ya. Sangat lengkap, silakan pilih yang paling nyamannya aja. Nah, jadi itu aja teman-teman ya. Silakan baca informasinya di deskripsi. Saya rasa sangat jelas. Kalau misalnya nggak jelas, boleh kita langsung ngobrol via WA teman-teman.